единство российского народа. Ура! Perang Ukraina, Rusia, dan agresi Israel ke Palestina belum ada tanda-tanda usai, justru menambah daftar perang di dunia. Di Laut Baltik untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, Rusia mulai mengerahkan kapal-kapal bersenjata nuklir taktis yang mengingatkan kita era Perang Dingin. Artinya, Rusia serius untuk terus memberikan ancaman NATO dan sekutunya. Putin lewat Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menyatakan siap berperang dengan Barat. Apakah Perang Dunia Ketiga bisa terjadi? Kalau kita merujuk era pasca Perang Dingin, hubungan antara Barat dan Rusia berantakan. Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sudah digambarkan sebagai Perang Dingin yang baru. Jadi, tidak ada alasan untuk menyebut kalau Perang Dunia Ketiga tidak mungkin terjadi di era modern. Lalu, bagaimana rencana Rusia dalam menghadapi Perang Dunia Ketiga? Menarik untuk kita bahas. Sebelum membahas bagaimana rencana Rusia, penting untuk menegaskan tentang situasi geopolitik biar kita tahu sejauh mana potensi perang terjadi. Antara NATO dan Rusia, bagaimana hubungannya? Seperti yang kita tahu, sudah lebih dari 30 tahun hubungan antara NATO dan Rusia rumit dan seringkali diwarnai dengan ketegangan politik. Bahkan sampai sekarang, Rusia menentang upaya negara-negara tetangganya untuk mengembangkan hubungan lebih dekat dengan NATO. Invasi di Ukraina adalah peringatan kalau Rusia tidak sedang menggertak. Itu baru kondisi perang Ukraina-Rusia. Belum serangan dari pasukan Israel ke Gaza, Lebanon, dan Suriah. Perang Israel-Hamas telah memicu peningkatan konflik di luar Gaza. Ditambah dengan serangan Houthi terhadap kapal-kapal di rute pelayaran utama Laut Merah. Peristiwa yang terjadi belakangan di Israel dan Gaza membuktikan bahwa dunia tidak bersatu dalam masalah keamanan dan keadilan internasional. Apa efeknya? Perang meningkatkan kekhawatiran akan adanya gangguan terhadap perdagangan internasional. Konflik berkepanjangan yang terjadi juga memberikan dampak, seperti krisis pangan, keterbatasan energi, dan inflasi dunia. Dan sejarah menjelaskan, dampak-dampak yang berkepanjangan inilah yang memicu perang di dunia. Tapi, yang paling diwanti-wanti, khususnya oleh NATO adalah agresi Rusia ke Ukraina, karena menimbulkan krisis terbesar dalam keamanan Eropa dan global sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan sampai sekarang masih belum ada akhir yang terlihat. Di sini masalahnya, perang yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah perang yang mematikan, yang membawa dunia lebih dekat ke ambang kehancuran nuklir. Ketika mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk mencapai tujuannya, Putin secara tidak langsung mendobrak tabu penggunaan nuklir yang berlaku sejak 1945. Dan hal tersebut merugikan rezim yang selama ini sudah tunduk pada perjanjian nuklir. Di sisi lain, ini adalah bagian dari strategi perang Rusia di tengah ancaman serangan NATO. Strategi nuclear deterrence Rusia ini nyatanya efektif, di mana negara menganggap punya senjata nuklir itu adalah mencegah negara musuh untuk berani menyerang mereka. Rusia tahu betul penggunaan senjata nuklir menjadi penting, baik untuk mencari kemenangan atau untuk mencegah konflik. Nah, sekarang Putin mulai meningkatkan persenjataan nuklirnya dan menjaga kekuatan strategisnya pada tingkat kesiapan tertinggi untuk mencegah ketika Barat melancarkan perang hybrid atau perang yang menggabungkan semua strategi perang. Dalam hal ini, pemikiran strategis Rusia kontemporer adalah bahwa senjata nuklir dapat menambah kekuatan Rusia untuk mencegah perang regional yang serupa dan meningkatkan persepsi ancaman yang ditimbulkan oleh perluasan NATO. Dan penggunaan kekuatan angkatan laut adalah salah satu faktor penentu kemenangan dalam peperangan nuklir. Argumen ini tidak berlebihan. Setidaknya jika kita melihat penggunaan kekuatan angkatan laut pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, teknologi alutsista laut berkembang pesat. Kekuatan kapal perang tidak hanya diukur dari besar kanon atau ketangguhannya saja, tapi juga sistem persenjataannya. Senjata nuklir ini kemudian ingin dibawa Rusia dalam angkatan lautnya. Diperkirakan, ratusan nuklir taktis dialokasikan untuk kapal perang dan kapal selam angkatan laut Rusia sejak lama. Makanya, frekuensi patroli maritim kapal selam nuklir milik Rusia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya untuk memberikan sinyal waspada bagi negara musuh. Yang juga menarik untuk diulas adalah bagaimana kekuatan militer antara Rusia dan NATO. Kalau kita bicara tentang jumlah kekuatan,
NATO adalah aliansi militer yang terdiri dari 30 negara, dengan jumlah total personil militernya 7.628.782 personil. Dengan rincian tentara aktif 3.390.797 personil, pasukan cadangan yang membuat NATO kuat karena punya sistem pertahanan kolektif yang apabila negara anggota diserang oleh pihak ketiga, maka setiap negara wajib untuk turun tangan membantu serta mempertahankan. Di sisi lain, Rusia hanya mempunyai jumlah personil militer sekitar 3.570.000 anggota, terdiri dari tentara aktif 1.320.000 anggota, pasukan cadangan 2 juta anggota, para militer 250.000 anggota. Jadi, dalam hal jumlah personil, Rusia kalah jauh, kurang dari setengah pasukan NATO. Begitu juga dari segi alutsista juga kalah jauh. NATO punya lebih banyak alutsista angkatan udara, seperti pesawat dan helikopter. Sama halnya dengan angkatan darat, Rusia hanya menang dalam hal ketersediaan tank tempur utama, itu pun kebanyakan peninggalan era Soviet. Dalam hal kekuatan angkatan laut, NATO punya lebih banyak kapal dan kapal selam. Namun, Rusia mengoperasikan lebih banyak korvet. Tapi yang lebih buruk, penggunaan bom nuklir strategis Rusia punya 6.255 hulu ledak nuklir dibandingkan milik NATO yang berjumlah 6.065 hulu ledak. Nuklir ini yang jadi peringatan paling utama NATO. Lalu, bagaimana NATO menghadapi serangan tersebut? Yang mesti diwaspadai NATO adalah strategi hibrida Rusia yang diambil, termasuk campur tangan politik, aktivitas dunia maya, tekanan dan paksaan ekonomi, subversi, agresi, dan aneksasi. Untuk itu, NATO harus betul-betul memastikan kesiapan aliansi dan sekutu untuk melawan serangan hibrida apapun bentuknya. NATO harus terus mengumpulkan informasi untuk mendeteksi dan menghubungkan setiap aktivitas hibrida yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, menyusul serangan Rusia ke Ukraina, NATO secara signifikan meningkatkan kehadiran mereka di perbatasan timur aliansi, mengerahkan lebih banyak pasukan, jet, dan kapal. NATO harus meningkatkan posisinya di kawasan Baltik untuk mencegah serangan hibrida lebih lanjut. Hal ini harus mencakup kemampuan pengawasan dan pengintaian berbasis maritim, udara, dan ruang angkasa yang bisa memberikan peringatan dini terhadap aktivitas mencurigakan di atas dan di bawah air menggunakan platform berawak dan tidak berawak. Tapi yang paling penting, NATO harus menyatakan dengan jelas bahwa setiap serangan terhadap stabilitas, integritas, dan keamanan anggota, baik dengan cara konvensional atau gabungan, akan dianggap sebagai serangan terhadap kepentingan bersama dan menghasilkan reaksi bersama yang sesuai. Dengan melihat kondisi perang yang melibatkan Ukraina dan Rusia, serta Israel dan Hamas, perang saudara yang brutal di Sudan dan Yaman, hingga ketegangan yang berbahaya antara Tiongkok dan Taiwan. Artinya, perang adalah fakta. Belum mulai apa yang disebut Perang Dunia Ketiga, perekonomian dunia sudah terpuruk akibat konflik yang berkepanjangan yang ada sekarang dan menyebabkan resesi global atau bahkan depresi. Dan jika benar terjadi, Perang Dunia Ketiga akan merusak struktur politik yang menyebabkan pergeseran aliansi dan potensi munculnya kekuatan baru. Norma-norma sosial juga akan terganggu karena dunia sedang bergulat dengan dampak hancuran dan kerugian yang meluas. Dampak lingkungan dan sosiopolitik jangka panjang akan membentuk kembali dunia dengan cara yang belum bisa kita bayangkan. Sekarang pertanyaannya, apakah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Jawaban singkatnya adalah hal itu tidak harus terjadi. Potensi konflik selalu ada, begitu juga potensi perdamaian. Jika negara-negara di seluruh dunia berkomitmen terhadap resolusi diplomatik, mengutamakan saling pengertian, dan menjunjung hukum internasional, kita dapat mencegah Perang Dunia Ketiga ini terjadi. Semua orang pastinya akan sepakat kalau dunia tidak akan membiarkan pecahnya Perang Dunia Ketiga karena konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Namun, pada saat yang sama, para analis memperkirakan akan terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah yang disebut perang proksi, ketika negara-negara raksasa memperjuangkan kepentingan mereka di tangan negara-negara kecil dan terbelakang.